Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang keberagaman yang ada di sekolah kita ini, yakni Sekolah Man 1 Garut. Dan juga kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih cara mengelola keberagaman tersebut. Nah, siapa yang di antara kalian yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Pertama, silahkan. Lagi ngobrolin apa nih? Jadi kita semua ini lagi ngobrolin tentang bagaimana cara mengelola keberagaman di Man 1 Garut. Oh, gimana? Nah, kalau untuk gimananya, kita ini tadi tuh sedang ada di sesi saring sharing gitu. Berbagi pendapat, bagi yang ingin menyatakan pendapatnya silahkan. Menurut aku, keberagaman itu kekuatan kita. Nah, di sekolah kita punya siswa dari berbagai daerah Garut maupun luar kota. Semuanya membawa kebiasaan dan cara pandang yang berbeda. Kita harus merayakannya. Nah, ya juga perbedaan tuh bisa membawa hal-hal yang seru. Contohnya tuh seperti banyak-banyaknya perbedaan logat dalam berbahasa, seperti logat Kampung. Tapi gak bisa dipungkiri sih, ada juga tantangan tentang perbedaan ini, malah bikin kita jadi gak rukun. Aku sering lihat teman-teman gak nyaman dengan kebiasaan orang lain. Betul, apalagi kalau kita gak paham satu sama lain. Kita sering salah paham hanya karena kita gak pernah ngobrol dan duduk bareng. Nah, maka dari itu kita perlu adain ruang diskusi, ruang untuk saling berdialog. Supaya apa? Supaya kita semua dapat saling mengerti, saling memahami, dan nantinya kita dapat menjalin interaksi dengan orang-orang tanpa memperdulikan perbedaan yang ada. Iya, seperti itu. Ya, tapi gak cuma dialog aja yang penting. Tapi kita juga harus butuh peraturan yang jelas di sekolah. Bagaimana cara mengelola perbedaan gitu. Nah, jangan kita sampai ada yang merasa dikucilkan karena dia berbeda gitu, guys. Nah, di organisasi kami mengadakan program mingguan di mana setiap minggu kita mengadakan tema dari budaya-budaya lain di Indonesia. Kami mengajak seluruh siswa untuk mempelajari tentang tradisi luar. Misalnya, contohnya kemarin kami mengadakan pengenalan budaya Sunda. Semuanya ikut belajar tentang budaya Sunda. Nah, karena keberagaman itu juga saya jadi tahu apa? Jaipong teh gak cuman gua gel doang. Nah, Jaipong juga ternyata punya filosofinya tersendiri. Kayak gitu. Udah lewat jam. Besok kita kumpul lagi buat ngebahas tentang keberagaman ini. Ya enggak? Boleh. Boleh ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita
yakni mengenai tentang keberagaman yang ada di Mansatu Garut. Pada pembahasan kemarin, seperti yang Faliha ucapkan, di OSIS Faliha memiliki program untuk mengatasi keberagaman tersebut. Nah, menurut saya itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi keberagaman yang ada di sekolah gitu. Jadi tiap orang-orang itu dapat saling mengenal dan juga bisa saling mengerti satu sama lain. Ya, aku rasa kita juga perlu kegiatan yang mendorong kerjasama gitu antar lintas kelas ataupun kelompok gitu. Contohnya bikin proyek sosial gitu, yang melibatkan semua siswa. Jadi kita gak fokus sama kelompok sendiri aja gitu. Setuju, karena dengan kerja bareng kita belajar bagaimana bahwa perbedaan itu gak penting, yang penting tujuannya sama. Dan yang terpenting kita juga harus memastikan semua orang itu merasa dihargai. Gak ada yang merasa inferior hanya karena dia berbeda latar belakang. Ya memang benar sih, tapi ada juga beberapa siswa yang merasa bahwa keberagaman tersebut malah menjadi tantangan tersendiri, malah membuat siswa tersebut menjadi tidak enak lah gitu, menimbulkan konflik. Seperti contohnya keberagaman terhadap penilaian guru terhadap orang lain, terhadap siswa tersebut gitu. Terkadang penilaian guru itu bersifat subjektif yang akibatnya membuat nilai antara siswa A dengan siswa B yang seharusnya seperti ini malah menjadi seperti itu. Nah, seperti itu juga bisa. Tapi dalam kasus yang lain, contohnya kayak saya kemarin waktu nanyain ke teman soal pembelajaran. Nah, responnya itu berbeda-beda. Waktu teman saya gitu yang mungkin terkenal pintar gitu, baik, responnya tuh baik juga dari teman-teman yang lain. Nah, waktu saya nanyain ke teman-teman yang lain, nah malahan kayak nggak ada, kayak dihilang-hilang di judesan lah kayak. Nah, itu juga salah satu contoh hal yang saya rasakan. Nah, solusinya jadi kita tidak boleh begitu saja, karena tidak semua orang yang terlihat buruk itu benar-benar buruk, begitupun sebaliknya. Berarti kesimpulannya kita semua harus menjaga keberagaman yang ada di sekolah kita ini, yakni Mansatu Garut. Caranya bisa dengan cara toleransi, dengan untuk saling mendekatkan satu sama lain, lalu dengan cara-cara lain yang baik yang dapat membuat kita bersatu gitu, tidak saling terpecah belah. Nah, kita harus menjaga semangat ini supaya sekolah kita bisa menjadi contoh bagaimana keberagaman itu bisa dikelola dengan baik. Keberagaman adalah kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dalam berbagai bidang. Friedrich von Schiller pernah berkata, bahkan yang lemah menjadi kuat ketika mereka bersatu. Maka dari itu, janganlah jadikan perbedaan menjadi suatu kelemahan, tapi jadikanlah suatu perbedaan menjadi kekuatan. Kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tetapi kita semua sama, yakni ras manusia.